Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna, NIM 2019-33142 dari kelas 6D PGSD Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Yang pertama yaitu dari visi antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Contohnya yaitu bisa berupa perkenalan budaya, saling mengenal hingga penyebaran budaya antar negara. Pengenalan budaya menjadi hal yang penting sebab setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Apa sih manfaat atau dampak positif mengenal budaya antar negara? Yang pertama yaitu dapat merubah tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan perubahan tata nilai, sosial budaya, cara hidup, pola pikir maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Dan manfaat yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Globalisasi memberi peluang setiap negara bisa belajar dari negara lain, sehingga proses transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara global terjadi dengan cepat. Kemajuan bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi juga memudahkan kehidupan manusia. Manfaat yang ketiga yaitu kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Globalisasi membantu lebih mudahnya proses memperkenalkan kehidupan budaya dari setiap negara, termasuk Indonesia ke negara lain. Dampaknya adalah ekonomi pariwisata dapat berkembang dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tujuan turisme. Globalisasi juga membantu meluaskan jangkauan pasar sehingga produksi dalam negeri mampu bersaing di dunia internasional. Proses ini akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat seiring dengan pembangunan yang meningkat. Selain berdampak positif, visi antropologi juga dapat berdampak negatif. Yang pertama yaitu lunturnya nilai budaya asli. Arus globalisasi yang sangat pesat dapat menggerus nilai-nilai budaya asli. Contohnya semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial. Selain itu, lunturnya nilai budaya asli dapat dilihat dari berpakaian, yakni saat model fashion dari barat semakin berpengaruh di dalam negeri. Sementara model budaya di Indonesia semakin tidak diminati. Dan yang kedua yaitu perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup sebagai dampak globalisasi adalah sifat banyak anggota masyarakat yang semakin individualistis. Sejumlah dampak negatif globalisasi berupa perubahan gaya hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu individualistis, yaitu mementingkan diri sendiri, dan yang kedua yaitu pragmatis, yaitu sikap melakukan sesuatu demi keuntungan saja. Yang ketiga yaitu materialistis, yaitu sikap mengukur segala sesuatu dengan materi, dan yang keempat yaitu hedonisme atau sikap bergaya hidup mewah, boros, dan bersenang-senang. Yang kelima yaitu konsumtif, yaitu tindakan konsumsi yang sudah melebihi batas. Selanjutnya yaitu sekuler. Sekuler yaitu sikap yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada agama. Selanjutnya yaitu dari visi sosiologi.
Sosiologi adalah ilmu ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan umat manusia dan lingkungan. Sosiologi yaitu hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial, hubungan dan interaksi sosial yang dialami manusia dan lingkungannya makin meluas dan berkembang. Luasnya interaksi sosial dari keluarga, teman, tetangga, dusun, regional sampai global antar bangsa di dunia. Motif interaksi yaitu interaksi ekonomi, budaya, politik, agama, dapat dampak dari kemajuan atau penerapannya yaitu contohnya perkembangan kerja sama iptek antar negara. Perkembangan iptek penting untuk perkembangan kebutuhan sosial. Permanfaatan iptek membawa perubahan tatanan sosial baik material maupun non-material. Yang pertama yaitu material, yaitu bisa berupa mie instan, berbagai merek, pakaian, dan pizza seperti makanan, hamburger telah masuk ke perkotaan dan perdesaan. Namun makanan khas seperti dodol, kacang Bali, manisan, oncom Bandung tidak lagi di daerah asal tapi dapat dijumpai di Toserba atau bahkan di mancanegara. Selain itu, yaitu ada non-material. Non-material yaitu bisa bersalaman, tepuk punggung, tegur sapa ala barat, dan ada juga berbagai permainan, yaitu permainan pencak silat, gamelan, kungfu, taekwondo telah menyebar ke seluruh dunia dari arus global dan interaksi baik langsung maupun melalui media yang kita wajib mewaspadai, misalnya pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, minum-minuman keras, sadisme, dan sebagainya. Masalah sosial mengglobal merupakan penghancuran umat dalam jangka yang relatif cepat yang dapat meracuni generasi muda. Hal itu tentunya membawa dampak positif seperti dapat menambah pengalaman dan kemampuan serta dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya yang patut kita syukuri. Sedangkan yang berdampak negatif seperti pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, dan sadisme harus kita waspadai. Dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada, menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain, karena manusia sama harkat dan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatif yang Anda wajib waspadai oleh semua pihak harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa tersebut. Kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahannya. Sekian penjelasan saya terkait dengan perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Sekian penjelasan saya terkait perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.